Untuk tema kali ini, kita serahkan kepada semesta apa yang akan kita bacakan kali ini. Siapa tahu memang akan ada pesan dari semesta untuk pembacaan tarot kita kali ini. Oke, kita mulai saja. Kalau kalian di sini belum menikah dengan seseorang, maka aku lihat di sini memang hubungan kamu dengan dia itu berjalan dengan singkat, cepat udahan, cepat berakhir, dan sangat singkat waktunya. Dan ini juga, kalau aku lihat, terjadi pengakhiran hubungan kalian. Ini karena memang ada suatu hal-hal yang memang tertunda, mungkin seperti lamaran atau pernikahan yang tertunda, atau janji-janji yang pernah sudah kalian buat dan itu tertunda. Aku lihat di sini. Dan ini juga mewakili karena memang ada seseorang yang mencoba menyabotas, atau ada seseorang yang menyabotas hubungan kalian. Ada pihak ketiga yang menyebarkan rumor atau gosip sehingga merusak hubungan kalian. Dia berusaha berupaya untuk merusak hubungan kalian. Orang ini orang yang bersikap sopan di luar ya. Tapi sebenarnya dia ini sambil diam-diam mencoba untuk merayu si dia pasanganmu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dari pihak pasangan ya, yang menghadirkan pihak ketiga atau pihak ketiga merayu pasangan. Aku melihat bahwa saat ini dia menunda memilih hubungan karena memang karena adanya keraguan dalam diri dia. Saat ini aku lihat di sini dia kayak sulit untuk memutuskan hubungan ya, mau dilanjutkan atau dihentikan. Karena memang aku lihat di sini dia itu kayak terpengaruh dengan omongan-omongan dari pihak ketiga ya. Tapi herannya dia walaupun kayak mendapatkan ISO atau gosip atau omongan-omongan dari pihak ketiga gitu, dia tidak mencari bukti yang nyata. Sebelum memberikan penilaian, ya dia ikut aja dengan tuduhan-tuduhan palsu. Fitnah-fitnah dari pihak ketiga itu ya. Bahkan aku lihat di sini, mungkin dia sampai menghakimi. Akhirnya menyebabkan masalah, kegagalan di hubungan kalian. Dan bahkan aku lihat di sini, mungkin ini sering sekali terjadi, atau berulang kali terjadi. Dan dia tidak pernah belajar dari masa lalu. Ya, dia bolak-balik sering dihasut dengan pihak ketiganya. Tapi dia tidak pernah mau belajar dari masa lalu. Gara-gara dihasutnya ya hubungan kalian jadinya hancur. Memang, kalau aku lihat kalian perlu untuk lebih dekat sih ya. Mungkin karena ada yang LDR juga di sini ya, sehingga butuh untuk lebih dekat agar kalian itu bisa mempertimbangkan saling belajar satu sama lain dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian di sini, entah ini perasaan kamu atau pemikiran kamu, atau justru malah sebaliknya. Ini perasaan dia atau pemikiran dia bahwa saat ini tuh kayak ada yang merasa sudah terlalu banyak berkorban, sudah terlalu banyak effort yang dilakukan. Apa ya yang dilakukan di hubungan ini? Tapi kayak justru malah lebih juga membutuhkan kesabaran yang lebih banyak ya. Menunggu waktu yang tepat untuk membuat hubungan kalian jadinya sukses gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang kalian merasa bahwa tidak masalah seberapa banyak usaha-usaha romantis, usaha harmonis kalian untuk membuat hubungan ini membaik ya, bisa berkomunikasi dengan baik. Atau bahkan membuat hubungan kalian langgeng. Tapi ternyata kalau misalkan salah satu dari pihak kalian ada yang belum siap untuk membuat hubungan ini jadi langgeng atau berkomunikasi dengan intim, dengan intens, maka ya belum akan terjadi ya. Jadi aku lihat di sini entah ini kamu atau dia, daripada merasa terburu-buru harus menekan suatu hubungan untuk segera berkembang, lebih baik menggunakan waktu senggangnya kalian ini atau berpisahnya kalian ini untuk mengamati bagaimana perspektif satu sama lain dan melihat perubahan atau perkembangan dari diri masing-masing kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini lebih mementingkan apa ya? Lebih mementingkan kebutuhan diri dulu aja deh gitu ya.
Ya kalau aku lihat di sini. Dan memang hubungan kalian ini nampaknya memang butuh pengorbanan. Yang mungkin penting dalam hubungan ya. Untuk masa depan kalian ya. Bahkan mungkin perlu bantuan juga untuk menguji komitmen kalian di sini ya. Karena kalau kalian di salah satu pihak di antara kalian, ini memang sebenarnya belum siap untuk berkomitmen. Ada keraguan diri. Tapi sejujurnya di sini, entah ini kamu atau dia, merasa bahwa kalian itu ingin sekali memiliki hubungan yang langgeng gitu loh. Sampai adanya pernikahan ya, pertunangan atau pernikahan. Atau bahkan sampai memiliki anak. Intinya kayak pengen memiliki hubungan yang lebih kuat, lebih intim, lebih intens, yang sehat gitu loh. Tak aka kamu atau dia ya. Bahkan karena di sini ada yang LDR tuh. Kayaknya sih dia ini. Itu ingin sekali untuk datang. Mendatangi kamu secara fisik untuk lebih dekat dengan kamu. Memahami kamu ya. Lebih intim dengan kamu. Aku ada di sini. Jadi kalau aku rasa ya ini. The Hangman dan The World. Ini energi dari si dia ya. Jadi ini energi dia sebenarnya ya. Dia yang sebenarnya belum siap. Kemudian juga. Dialah yang sebenarnya menginginkan hubungan ini. Ada apa ya kelangan gitu ya. Cuman memang dia belum siap. Kemudian. Nah apalagi di sini. Dia kan orangnya gila kerja. Aku lihat di sini ya. Orangnya gila kerja. Orangnya mandiri independen. Kuat keras kepala. Bahkan dia ini orang yang gak suka mengambil resiko dalam segala apapun dalam romansa atau karir ya. Terus juga orang yang tidak gampang menunjukkan perasaan dia sebenarnya. Sehingga mungkin sering membuat salah paham. Terus itu juga mungkin ketika kamu bersama dia. Tuh kayak gak ada romantis-romantisnya. Apa ya? Kamu menjalani hubungan dengan dia tuh kayak flat. Gitu aja loh. Yang gak ada hal-hal yang mendebarkan gitu ya. Karena mungkin orangnya terlalu cuek. Terus itu juga lebih memperdulikan karir ya. Orangnya juga keras kepala. Orangnya sulit untuk bisa diganggu-gugat. Kalau misalkan dia sudah punya keyakinan atau prinsip seperti itu. Kalau memang aku lihat juga di sini Knight of Swords berarti kan memang di apa ya dikonfirmasi banget ya bahwa memang ada suatu kegagalan di hubungan kalian. Dalam memanfaatkan perubahan atau peluang yang ada gitu loh. Karena selalu kayak menunda-nunda untuk melakukan perubahan. Padahal ada kesempatan untuk berubah. Tapi itu nggak diambil gitu loh. Kayak menunggu nanti-nanti. Kayak gitu sehingga ya, telat gitu ya. Terus itu juga aku lihat. Di sini memang, kalau aku lihat di sini. Dia itu memang belum siap untuk bisa berkomitmen. Ya kuat banget energi belum bisa berkomitmen. Orangnya memang punya sifat yang kasar berbahaya. Agresif mendominasi. Manipulatif sehingga. Dia ini orang yang apa ya, selalu membuat onar. Sehingga kamu dan dia merasa kayak. Mungkin kalau udah nggak cocok atau selalu merasa ada pertengkaran. Ada aja perselisihan tuh. Udah gampang banget meninggalkan atau gampang sekali mengakhiri hubungan. Ya bukannya cari solusi. Bagaimana untuk memperbaiki hubungan. Tapi justru malah di sini. Dia langsung berkata kita berakhir. Kita selesai. Gitu yang kulihat ya. Dan kalau aku lihat juga mungkin akhir-akhir. Ini dia sedang mengalami krisis keuangan. Atau mungkin dia sempat kehilangan pekerjaannya atau lagi baru-barunya bangkrut gitu. Ya akhir-akhir ini dia bangkrut seperti itu. Intinya ada masalah lah secara finansial. Dan saat ini dia sedang mencoba untuk memulai kembali atau mencari bantuannya agar bisa bangkit secara finansial. Terus juga aku lihat di sini memang. Aku lihat ini. Mungkin kamu berhasil menaklukkan tantangan di masa lalu. Karena kalau aku lihat di sini, kamu ingin melakukan perbaikan dan peningkatan koneksi. Secara bertahap ya. Mungkin bisa jadi juga salah apa ya. Kamu itu ingin bertahap untuk
memperbaiki, dan meningkatkan. Kepercayaan diri sih lebih tepatnya ya. Kepercayaan dirimu untuk bisa memiliki hubungan yang lebih intim, lebih kuat gitu ya. Dan kamu memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang memang sudah tidak sehat lagi bagimu. Terus itu juga. Mungkin juga kamu berdealing dengan seseorang yang suka sekali menimbulkan skandal ya. Punya masalah besar terus. Itu juga aku melihat di sini. Bahkan aku melihat di sini kamu lebih ingin mengubah hidup kamu menjadi lebih baik ya. Dan merasa lebih menerima untuk peluang-peluang cinta baru di sekitar kamu. Ya, menerima orang-orang yang ingin berkenalan dengan kamu. Menerima romansa-romansa baru. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan dia, apa yang dia rasakan sekarang? Dia malah sekarang kayak ada suatu pergumulan secara emosional tentang pilihan yang perlu dia buat ya. Tentang dia harus maju atau mundur. Ya, seperti itu yang aku lihat di sini. Dia bimbang ya. Dia merasa kayak terbebani. Dia merasa ada rasa. Dia merasa kayak ada rasa ketakutan atau kecemasan secara emosional. Sehingga dia kayak menjauhkan diri dari kamu. Bahkan kalaupun ada masalah di hubungan kalian, dia justru malah menghindar. Dia justru malah menutup masalah ini dan tidak mau mengatasinya. Sehingga aku lihat di sini ya dia kayak kabur gitu aja gitu ya. Tidak menyelesaikan masalah di antara kalian. Sehingga menimbulkan mungkin permusuhan. Rasa jengkel ke kamu. Kesel ya. Gitu. Dan aku lihat di sini. Kamu lebih memilih untuk berdamai dengan realitas. Situasi yang telah terjadi ya di antara kamu dengan dia. Kamu nggak mau mempersulit ya keadaan. Kamu nggak mau neribetin hidupmu cuman gara-gara mikirin dia atau ngurusin dia gitu ya. Nah, justru malah sikap kamu yang seperti ini yang membuat dia jadi semakin merasa takut. Semakin merasa tidak enak, merasa bersalah, merasa bimbang gitu harus berbuat apa gitu loh. Kamu tidak menunjukkan amarahmu. Kamu tidak menunjukkan penerimaanmu. Gitu loh ya. Sehingga dia bingung mau maju salah, mundur salah. Mau gimana aku harus berbuat. Gitu loh yang aku lihat di sini. Dia jadi bingung dalam mengambil sikap atau bertindak. Oke, kira-kira apa yang akan dilakukan selanjutnya dengan situasi ini? Apakah dia memang akan terus-terusan bimbang seperti ini? Apa tindakan selanjutnya yang akan dia ambil dengan situasi ini? Penyesalan nangis ya. Ketika saat ini dia bingung. Kamu nggak ngapa-ngapain. Kamu nggak menunjukkan amarahmu. Kamu nggak menunjukkan kebucinanmu. Kamu nggak menunjukkan penerimaanmu. Sekarang kamu diam. Kamu masa bodoh. Kamu tidak peduli. Dia mau ngapain juga terserah. Kamu nggak mau cari masalah juga sama dia. Tidak mau memperbesar masalah. Dan tidak mau juga mengungkit-ungkit yang sudah terjadi. Kamu sudah lelah. Nah, di sini justru dia malah semakin merasa bersalah. Free of short reverse ya. Jadi dia merasa bersalah. Dia merasa nggak enak sama kamu. Akhirnya apa? Dia hanya bisa menangis, meratapi dan menginginkan untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia ingin kembali lagi dengan kamu. Unian kembali dengan kamu. Ya, seperti itu. Kemudian aku lihat di sini kayak entah ini kamu atau dia ya. Energinya kayak lebih memilih untuk fokus dulu deh dengan keuangan, dengan karir, dengan pekerjaan. Sehingga kayak udah apatis ya dengan percintaan lagi. Nggak. Fokusin dulu deh dengan cinta-cintaan. Energiku sudah habis dengan mikirin karir keuangan. Fokus dengan karir keuangan. Udah capek dengan drama-drama cinta seperti itu. Ya bisa. Ini kamu lebih-lebih memilih fokus dengan karir. Menghabiskan energimu ya dengan karir keuanganmu. Dan aku lihat di sini. Kamu apatis banget tentang cinta ya. Kalau ada orang baru ya di welcome in. Nggak cocok ya disudahin. Dia nggak ngelakuin apa-apa. Ya sudah mau diapain gitu ya. Yang penting hidupmu sekarang tenang. Keuangan ada. Karir oke. Masih bisa bekerja. Sibuk dengan pekerjaan. Jadi nggak apa ya nggak pusing dengan cinta-cintaan. Aku lihat di sini kamu ya. Tuh bahkan di sini. Dia
Kamu juga. Ya udah. Sibuk sama kerjaan masing-masing. Aku lihat di sini. Dia pun sibuk dengan kerjaan dia. Kamu pun sibuk dengan pekerjaanmu. Karena kamu melihat juga, kamu nggak mau ngambil risiko juga dengan karirmu ya. Selagi sekarang masih oke-oke aja ya kamu nikmati. Kamu perjuangkan gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini ya, dia memang ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Tapi situasinya kayaknya harus memungkinkan dia lebih ke fokus ke karir materi dulu ya. Karir dan materi dulu. Dan dia merasa bahwa hubungan ini masih beresiko. Ya mungkin kamu masih marah sama dia. Atau kamu masih belum bisa memutuskan hubungan ini mau dilanjutin sama dia atau enggak. Kayak gitu kan. Dia ngerasa hubungan ini masih beresiko. Apalagi di sini, kamu masih marah karena dia dulu pernah selingkuhin kamu. Dan ketahuan oleh kamu. Dia nggak bisa memberikan kejelasan ke kamu. Dia tidak bisa memberikan pernyataan yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Ya karena ada rasa bersalah dari dia mengkhianati kamu. Dan sikap kamu mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan dia itu keputusan dari kamu sendiri. Tapi aku lihat di sini. Dia tidak rela. Dia tidak mau melepas kamu begitu saja. Dia masih akan tetap menggenggam kamu. Dia masih tetap akan bertahan dengan hubungan ini. Kalau misalkan kamu pergi, ya udah dia akan memberikan ruang dan waktu untukmu. Berpisah dulu dengan dia. Tapi bukan berarti dia melepas kamu. Karena di sini ada justice-nya, reversia. Dia nggak rela kalau kamu pergi meninggalkan dia. Ya dan bahkan di sini, dia merasa kayak tindakan mau meninggalkan dia. Itu bukan suatu keputusan yang adil bagi dia. Untuk dia gitu ya. Itu bukan keputusan yang tepat untuk dia. Jadi tindakanmu meninggalkan dia itu kayak dia. Dia merasa marah. Kesel cuman ya dia tahu diri kamu seperti ini ya gara-gara perspektif kamu itu sudah menganggap dia tukang selingkuh. Gitu kan? Sudah mengkhianati kamu. Jadi ya udah. Kalau saat ini kamu lagi marah, biarkan kamu marah dulu. Aku fokus dengan karirku, dengan pekerjaanku. Aku juga nggak akan ganggu kamu selagi kamu lagi marah. Kayak gitu tapi tenang aja. Aku akan tetap kembali lagi sama kamu. Three of Swords. Dia akan tetap kembali lagi dengan kamu kapan? Bisa jadi 3 bulan lagi paling cepat. Atau bisa jadi 3 minggu. Bisa jadi juga di tanggal 3. Di tanggal 12. Di tanggal 21. Atau di tanggal 30 di bulan depan. Jadi sewaktu-waktu sih. Lebih tepatnya ya sewaktu-waktu. Kalau aku lihat di sini. Three of Wands. Ya sewaktu-waktu. Dia akan datang. Tapi ya mungkin nggak cepet-cepet banget juga dia datang ya. Karena kalau aku lihat di sini butuh persiapannya banyak. Dia apalagi yang berurusan dengan ruangan di sini. Mungkin ya itu paling cepat 3 bulan mungkin. Ya seperti itu. Jadi inilah keadaannya ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate udah nggak usah dipaksakan ya. Dia masih akan tetap mengganggu hidupmu. Dia masih ada keinginan untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu. Untuk zodiaknya, di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja. Energi paling kuat di sini ada Libra. Ya ada Libra. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan. Ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Kemungkinan besar pembacaan memang untuk kalian. Oke, sekian, sampai jumpa.